12 tahun telah berlalu, membawa para Pandawa menuju fase terakhir pengasingan mereka, 1 tahun Samarata, hidup tanpa dikenali. Sebuah tugas yang jauh lebih berat daripada pengasingan di hutan, karena kegagalan berarti kembali ke pengasingan selama 12 tahun lagi. Dengan restu Dewa Krishna, mereka memilih kerajaan Matsya, yang diperintah oleh Raja Virata, sebagai tempat persembunyian mereka. Setibanya di sana, mereka bersepakat untuk mengambil identitas baru, menyembunyikan keagungan dan kekuatan mereka di balik peran yang sederhana, bahkan merendahkan. Setiap Pandawa memilih peran yang memungkinkan mereka tetap dekat dengan pusat kekuasaan. Namun tak terduga, Yudhishthira, sang raja yang adil, menyamar sebagai Kanka, seorang Brahmana ahli permainan dadu dan penasihat kerajaan. Ia berhasil mendapatkan tempat di sisi Raja Virata, memberikan nasihat bijaksana yang seringkali luput dari pandangan orang lain. Bhima, sang perkasa, menyembunyikan kekuatannya sebagai Valala, seorang koki istana. Namun, reputasinya tidak hanya terbatas pada keahlian memasak. Ia juga dikenal sebagai pegulat tak terkalahkan, siap menghadapi tantangan siapapun. Sebuah celah yang kadang menguji batas penyamarannya. Arjuna, sang pemanah ulung dan satria tak terkalahkan, mengambil penyamaran yang paling mengejutkan. Brihanala, seorang kasim yang mengajar tari dan musik kepada Putri Utara. Rambutnya dianyam, wajahnya dihias, dan suaranya dilembutkan. Ini adalah pengorbanan terbesar bagi harga dirinya, namun demi Dharma, ia rela. Nakula, ahli kuda yang tampan, menjadi Damagranti, seorang pengurus kuda kerajaan. Pengetahuannya tentang kuda tak tertandingi, dan ia segera mendapatkan kepercayaan para pejabat istana. Sahadeva, yang paling bijaksana di antara mereka, menyamar sebagai Tantripala, seorang gembala sapi. Dengan pengetahuannya yang mendalam tentang hewan, ia berhasil mengelola kawanan sapi raja dengan sangat baik. Dan Draupadi, sang ratu, menyamar sebagai Sairandhari, seorang penata rias dan pelayan pribadi Ratu Sudeshna. Kecantikannya yang luar biasa dan keanggunannya yang tak bisa disembunyikan, menjadikannya pusat perhatian, dan sekaligus menjadi sumber bahaya terbesar bagi penyamaran mereka. Kehidupan di Istana Virata adalah ujian berat. Setiap hari adalah perjuangan untuk menyembunyikan identitas asli mereka, untuk tidak menunjukkan keahlian sesungguhnya, atau bereaksi sesuai dengan status mereka. Mereka hidup di bawah tekanan konstan, di antara kemewahan istana yang ironisnya menjadi penjara bagi jati diri mereka. Meskipun dalam bahaya, para Pandawa memegang teguh harapan. Mereka tahu bahwa jika mereka berhasil melewati 1 tahun ini tanpa dikenali, maka masa pengasingan mereka akan berakhir, dan mereka bisa menuntut kembali hak mereka. Setiap tatapan mata, setiap pertanyaan yang muncul, adalah tantangan yang harus mereka lewati dengan hati-hati. Tahun penyamaran di Kerajaan Virata telah dimulai, dan takdir mereka tergantung pada setiap langkah yang mereka ambil. Bersambung.